Saya minta kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Gak usah banyak-banyak. Tapi saya nanti kupasnya pakai ayat juga supaya Bapak Ibu sekalian mengerti, menjawab, gak usah pakai logika. Buka firman Tuhan, sudah ada jawabannya. Ya. Jangan terlalu banyak menafsirkan. Kalau menafsirkan di situ, kalau kita tidak hati-hati, kuasa iblis bisa memutarbalikkan kebenaran. Dan waspada juga di dalam ketikan atau cetakan-cetakan yang kita sering baca juga banyak penyesatan. Ya, banyak sekali penyesatan. Hanya dipelintir sedikit maknanya, kata-katanya sudah berubah artinya. Ya, misalnya bahasa Inggrisnya in, dia rubah jadi on. Dia cuma berubah i, o, udah jauh berbeda. Dan itu yang membuat selama ini kita suka. Kenapa dia senang dengan on? On itu sesuatu yang nampak. Kalau in nggak kelihatan, ya. Dan kita selalu nunggu yang nampak. Kita nggak suka dengan yang tidak nampak. Padahal Tuhan bilang apa? Perhatikanlah hal-hal yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu kekal. Tetapi dunia, wah pakai baju bagus supaya apa? Kelihatan. Akhirnya apa? Pride, sombong, merendahkan orang lain. Dan itu penyakit mulai muncul ketika kita mulai pride. Itu titik di mana kita mulai timbul penyakit itu ketika kita pride. Mulai dia turun. Nanti saya akan sampaikan sedikit di sini supaya Bapak Ibu paham betul. Kita tidak hanya datang terus pergi seperti kemarin-kemarin. Saya dulu jemaat yang seperti itu. Makanya tidak nyaman dengan hidup saya sendiri. Selalu bertanya-tanya, Tuhan kenapa saya begini? Saya datang, pulang, ya begini-gini, habis dari sini cari makan siang. Habis makan siang, udah Senin lagi, balik lagi kayak kemarin-kemarin. Karena dunia ini apa? Kita digiring untuk beraktivitas, mendominasi kegiatan dunia daripada mencari Tuhan. Bahkan itu sejak sekolah. Baik, kita sama-sama baca dari Roma 12 ayat yang kedua. Boleh saya dibacakan? Saya mau ada yang membacakan. Saya ingin komunikatif. Ada mic-nya? Ya, saya ingin komunikatif supaya itu, Pak. Okay. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Gini. Cara membaca Alkitab yang benar, Pak. Janganlah kamu menjadi, gitu caranya. Berdiri, Pak. Berdiri. Penting kayak gitu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi saya ingin bacanya begini. Janganlah kamu, nah gitu. Jadi bukan brrrr, enggak. Itu dia akan meresap. Jadi cara membacanya seperti janganlah kamu. Jadi kayak dia berbicara kepada diri kita. Langsung akan tahu, seperti orang tua kita ngomong, kamu jangan begini ya. Nah itu, baru dia teng. Karena ini adalah ilham, theanustos. Ini adalah God's breath, nafasnya Allah. Jadi ketika kita mendengar gini, kita peka sekali dengan suara Tuhan. Karena setiap apa yang kita baca, kita suarakan, there is a power. Ada frekuensi, ada energi yang kita terima, yang kita nggak, selama ini tidak diajarkan. Kita hanya ngomong aja tapi nggak paham. Justru itu yang sekarang sedang bertanding di dalam kehidupan kita. Yang nggak kelihatan. Kenapa orang-orang tiba-tiba bete? Kenapa banyak orang yang bipolar, tadinya baik, tiba-tiba seperti jahat, seperti kita nggak mengenalinya. Ya karena ada kuasa di luar kuasa Tuhan yang juga sedang berperang. Makanya firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan. Artinya apa? Bukan sesuatu yang kelihatan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budimu ini jiwa. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Ya, jadi kalau membaca firman Tuhan jangan asal baca, jangan kayak apal, tapi maknanya, pesannya tidak nyampe. Jadi biarkan Tuhan sendiri berbicara. God's breath, ilham, semua ditulis oleh para nabi, itu langsung dari Tuhan. Makanya firman itu kalam itu perkataan. Jadi Yesus Kristus adalah firman, perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Amin. Amin. Yang menjadi juru selamat buat kita. Dia punya peran yang dahsyat, disuruh menjadi juru selamat, the Savior. Nah, kembali kenapa Tuhan suruh sampaikan serupa. Saat ini kita melihat di mana-mana seragam. Ya. Seragam, dari kecil kita diajar untuk seragam di sekolah. Ya. Itu adalah cara mendidik jiwa kita supaya apa? Supaya kita selalu berpikir bahwa kalau tidak seragam kita salah. Ya. Kalau kita jadi mereka membangun pola pikir, mindset kita supaya kita takut berjalan dalam kebenaran walau sendiri. Kita takut sendiri. Ya, seperti sekarang. Waduh, gimana? Coba perhatikan. Sadar atau tidak sadar, kita takut hidup sendiri. Takut dicaci maki oleh orang ketika kita tidak seragam. Itu yang terjadi sekarang, bukan? Ya, semua orang takut kan? Entah caranya gimana nakut-nakutinnya. Dan ditakut-takutin juga bisa dengan angka, kalau nggak didenda dan sebagainya. Mungkin kita ketawa, tapi that's true. Ya, dari sekolah kita disuruh berkompetisi, cari angka, nyontek iya. Ya, supaya apa? Supaya kelihatan sama yang lain, saya lebih hebat. Jadi kalau kita bicara serupa dengan dunia ini bicara apa? Sistem. Dunia itu, word dengan earth itu dua hal yang berbeda. Kalau word itu sistem yang mengatur universe ini. Tapi kalau bumi, tempat Tuhan memberkati kita. Dan ini yang sedang dirusak. Gitu. Makanya dibilang, kerjaanmu di bumi seperti surga. Itu tugas kita sebagai anak-anak terang. Bukan new world order, kerajaan dia terjadi di bumi. Tolak dalam nama Yesus. Jadi ini tidak terjadi kepada orang-orang anak-anak terang yang sejak semula sudah dipilih Tuhan. Ya. Yang berikutnya 1 Yohanes 5 ayat 19. Kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini? Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Si jahat siapa? Iblis. Nah, dia bermanifestasi dalam roh anti Yeshua HaMashiach, anti Kris, yang sekarang sedang berproses. Dan mereka berencana tahun 2030 semua sudah done, sudah selesai. Jadi peristiwa yang kita hadapi 2,5 tahun yang diawali 2,5 tahun yang lalu, ini ada kaitannya dengan apa yang mereka sedang kerjakan. Ya. Mereka mau membuat suatu sistem. Ya, jadi ini hanya pintu masuk. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan takut. Anak-anak Tuhan itu tahu pekerjaan daripada si jahat. Dia bisa tahu, lu main-main, lu lagi mau ngibulin gue ya, gitu. Lu lagi main-main begini ya, wah membuat narasi ya dengan segala macam melewat media. Kalau bukan anak-anak Tuhan, ketipu. Makanya dia mau mencuri apa? Damai sejahtera. Ya, iblis adalah bapak pendusta. Dia adalah pencuri, mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri? Damai sejahtera. Akhir-akhir ini banyak sekali kita hilang damai sejahtera. Sampai banyak yang putus asa. Ya. Saya pun sering diserang seperti itu. Ya. Diserang. Supaya saya putus asa. Dan akhirnya kita digiring untuk mementingkan diri sendiri. Makanya dibilang, apa itu? Nah itu bahasa ya. Dia membangun supaya kita tuh, padahal ini rahasianya apa? Melemahkan kita.
Paling bagus tuh berpelukan, bergandengan tangan. Makanya kan ada lagunya kan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam sanubari, jalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang boleh. Kenapa saya bilang boleh? Karena kadang-kadang kita allow, kita mengizinkan untuk memisahkan kita satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ketakutan itu roh bukan? Kata roh kan? Jadi ketika ketakutan menguasai kita, maka roh iblis sedang membelenggu kita, mencengkeram kita. Dan kematian diawali dengan ketakutan. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan menjadi perasaan kita. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi perasaan kita. Dan perasaan ketika dia sudah masuk ke dalam perasaan kita, segala sistem di dalam metabolisme tubuh kita akan mengeluarkan hormon-hormon yang negatif. Yang bukan, saya harus bilang bukan negatif saja, beracun. Ya. Contoh paling gampang adalah ketika banyak pikiran mah naik. Itu racun. Orang bilang asam, ya, asam. Jadi tubuh kita, cukup kita belajar, kita gabungkan dengan firman Tuhan. Tubuh kita tuh jangan sampai asam, tapi basah, alkalin. Makanya mereka cuma bermain di asam basah, 7,4 pH-nya. Jangan kurang. Kalau kurang, badan mulai linu-linu, mulai begel-begel dan sebagainya. Orang bilang apa, masuk angin lah, apa segala macam. Enggak, badan kita asam. Ya. Saya mungkin dibilang aneh, kok bilang gak ada masuk angin? Gak ada masuk angin tuh. Badan kita kuat. Yang membuat kita tidak kuat, apa yang kita konsumsi, ya, dan pikiran kita. Ya. Betul. Coba mulai praktekkan. Kenapa? Di sini ada api Roh Kudus. Api itu membakar. Nah, tetapi makanya orang mati dingin. Makanya dia mau kita dingin. Jadi dia mulai dari situ. Jadi setiap hari dalam hidup kita adalah peperangan roh. Ketika Bapak mulai rasa di sini, aduh nggak enak, langsung. Tuh. Dari dulu orang suka dikerok. Sebenarnya itu apa? Dia sedang membuat asam laktat. Bahasa ininya asam laktat. Jadi dia sedang membuat pembekuan secara bertahap. Jadi orang yang disantet tidak ada sekaligus jadi. Dia bertahap. Cuman kitanya nggak tahu. Aduh nggak enak ini, minum obat. Kita bilang obat padahal racun. Ya. Segala sesuatu yang Bapak terima, yang dulunya dibangun opininya obat, itu adalah poison. Ya, itu poison. Udah, kita nggak usah ini lagi. Mereka industri kok. Kenapa? Supaya Bapak nanti keluarkan uang lagi. Jadi kita menjadi budak uang. Kenapa kita jadi cinta uang? Karena kita butuh untuk menyelamatkan kita kalau kita sakit. Padahal kita sakit gara-gara kita sendiri yang tolol. Kita sendiri yang tolol. Kita membiarkan diri kita dengan konsep menguatkan. Padahal pada saat yang bersamaan dia sedang melemahkan. Ya mana ada namanya maling mau nyolong dia ngomong. Gitu. Jadi tubuh kita dia explore supaya keluar duit terus. Dia kerja aja, tapi nanti hasil kerja lu store ke gue. Itu yang terjadi. Sampai itu jadi industri. Coba di Singapura. Wah, orang begitu percaya. Kalau udah kaya, iya kalau lu kaya. Akhirnya kenapa? Supaya gue bisa ke Singapura berobat di sana, gue harus punya duit banyak. Jadi akhirnya apa? Mengandalkan dunia, tidak mengandalkan Tuhan. Ya, orait labora. Wow, tapi pergi ke sana, doanya ya gitu aja deh. Jadi tidak ada keterhubungan dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Begitu kekhawatiran menguasai kita. Karena apa? Mindset kita sudah dibangun dengan konsep apa? Konsep homo homini lupus. Manusia menjadi serigala. Jadi kita selalu merasa ada ancaman. Orang di sekitar kita nggak kenal. Dia ancaman buat saya. Nanti kalau dia lebih hebat dari saya, akhirnya apa? Saya rendah diri. Akhirnya pikiran bersaing, bukan kerjasama. Kita diciptakan Tuhan itu unik. Ya.
untuk saling melengkapi, bukan kompetisi seperti yang sistem dunia ajarkan, bukan. Itu yang membuat kita satu dengan yang lain nggak mau kenal. Siapa lu? Nah, itu bahasa-bahasa itu kayaknya, tapi itu terjadi dan sulit sekali ini dirubah. Sulitnya apa? Karena begitu dia sudah mengakar sejak apa? Di doktrin kita sejak di bangku sekolah. Mereka cara mendoktrin sejak umur 5 tahun. Mulailah masuk preschool. Di situ mulai doktrinasi. Anak-anak belum bisa. Sebenarnya kalau kita mau tahu pengetahuannya kita ini, satu, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Cukup kita bisa menulis membaca, kita nggak perlu lewat bangku sekolah kok. Nggak perlu kok. Ya, tinggal fokus kepada apa yang kita mau, passion kita misalnya. Itu lebih bisa menghasilkan dan bisa menjadi berkat buat orang lain daripada hanya ngejar ijazah. Udah itu melamar, orang tua pusing ngeluarin uang, angka terus. Budak kan orang tua kita, kasihan kan. Setelah itu anaknya apa? Bawa selembar kertas hasil contekan, ya, bayarnya luar biasa kan. Untuk apa? Untuk jadi budak lagi. Akhirnya dia cuma kejar. Nah, dia digaji oleh orang yang gak sekolah. Ya, tolol gak kita selama ini? Kasih tahu orang tua kita, minta maaf kalian sudah ngerjain orang tua selama ini. Dan kalau punya anak juga, pikirkan untuk hal-hal seperti itu. Lebih baik cari Tuhan, karena Tuhan yang pelihara kita. Kita tidak hidup dari sistem dunia. Saat ini Bapak Ibu bernafas, Tuhan. Ya. Jadi word dengan earth itu dua hal yang berbeda, ya. Jadi si jahat ini menguasai dunia, ya, berada di bawah kuasa. Dia menguasai dunia. Makanya semua sistem di dunia ini dipaksa harus sama. Perhatikan, kurs ngikutin. Kenapa ya kurs harus ngikutin itu? Kenapa ya orang harus digiring? Ada revolusi industri 4.0, ada 3. Kenapa kita harus ikut? Saya bingung. Saya bertanya, emang kita tidak bisa hidup tanpa ngikutin itu kah ya? Ternyata ada sistem yang sudah perjanjian bahwa harus ikut. Oh, berarti kita bukan bangsa yang mandiri. Bukan. Actually kita adalah slave sebenarnya by system. Dan sekarang kita sedang dipaksa diseragamkan. Ini ada yang masih saya lihat memakai seragam itu. Ngerti maksud saya? Pakai itu seragam, Pak. Nanti saya buka, biar saya akan bukakan rahasianya. Kenapa ini penting gitu? Karena kita dibodohin, karena kita ditipu oleh narasi yang mengatakan bahwa ini begini. Yang kita lawan bukan darah dan daging, sesuatu yang you cannot see by your kasat mata, oleh mata. Tetapi kenapa dilawannya dengan sesuatu yang kelihatan mata? Semua ini adalah pekerjaan roh, ya, yang Bapak Ibu selama ini dibohongin. Itu adalah vibration, ya. Jadi virus is a vibration of us. Catat itu, jangan cari di Google, nggak ada. Tolong dicatat, vibration of us. Jadi ketika saya sedang berbicara seperti ini, saya sedang menyebarkan virus dari surga. Viral, vibration for all. Paham nggak? Oh, viral lagi. Dia lagi ngasih virus untuk orang, apapun bentuknya. Suatu virus kebanggaan, yang jelas tidak mulia. Apa yang terjadi di media sosial tidak ada yang mulia, ya. Bagi yang viral jadi sombong, tapi kalau jelek drop, ya. Terus bagi yang melihatnya mulai dengan berbagai macam komentar yang tidak memuliakan Tuhan. Rasain lo, ya kan? Wih, gila ya, kapan gua bisa kayak gitu? Macam-macam.
Luar biasa permainan iblis di media sosial. Dan saya kasih tahu, gadget ini adalah alatnya dia. Alat dia untuk apa? Mengendalikan kita. Kita beli dengan uang kita, tetapi kita menyerahkan tubuh dan jiwa kita untuk dikendalikan. Sadar tanpa kita sadari. Karena dia bermain di alam bawah sadar, di subconscious kita. Kita nggak sadar. Tahu-tahu, ya, bangun pagi, handphone saya mana? Gue dicari siapa nggak? Gitu. Bukan duduk sebentar, cuci muka di samping tempat tidur, berlutut. Terima kasih Tuhan, saya sudah bangun. Ucapkan itu setiap hari. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Kata-kata itu yang harus di ini. Jadi dalam psikologi itu afirmasi sebenarnya mereka sedang mempraktekkan kuasa ilahi. Tuh. Kenapa? Ketika kita bilang ini, sebenarnya yang kita pakai nafasnya Tuhan. Jadi begitu kita berbicara, itu langsung, ini mulut kita, ini hanyalah speaker kayak gini. Speaker daripada hati kita. Nah, kalau jiwa kita terhubung dengan Tuhan, roh kita terhubung, jiwa kita langsung terhubung, maka ketika kita speak the word, itu sebenarnya Tuhan hanya mau dengar gitu loh, pengakuan itu. Terima kasih Tuhan. Nggak ada orang yang tidak senang dibilangin terima kasih. Amin. Nggak ada satupun orang. Terima kasih Tuhan, Engkau maha dahsyat. Dia senyumin. Ini hal-hal yang sangat simple. Tapi dunia sedang memainkan kuasa ilahi, kuasa Allah, untuk kita perkatakan kata-kata yang tidak memberkati. Dia kena. Kenapa kena? Kemarin habis tes. Nah, Anda sedang memperkatakan untuk mencipta. Jadi setiap perkataanmu adalah kuasa mencipta. Lo beneran, ini saya ngomong gini karena Tuhan bukakan, loh ternyata begitu ya. Ya. Jauh-jauh lo. Dulu bilang, God bless you. Sekarang jauh-jauh lo. Tidakkah Bapak Ibu tahu bahwa kita semakin lama jadi sinting? Tapi kenapa kita mau? Kenapa kita mau? Karena takut. Naik lift. Ini apa ininya? Yang sebelah sini begini. Sadar nggak kalau kita sudah tidak normal lagi? Sadar nggak? Tadi apa? Bergandengan tangan. Loh, itu cara dia untuk apa? Memutus silaturahmi, memutus hubungan antara manusia dan terlebih kepada dia. Dan di 2,5 tahun ini banyak yang goncang imannya. Ayo. Dan banyak kawan-kawan saya yang saya udah kasih tahu, tetap aja. Tapi kan begini, tapi kan istri gue, tapi kan anak gue. Aduh. Kenapa? Dia orang kaya. Kalau orang-orang kayak kita nggak penting, lebih cepat ketemu Tuhan seneng, amin. Karena orang-orang kaya dia membangun kerajaannya di dunia, rumahnya gede-gede. Ayo kita pergi ke mana tuh? Pantai Indah Kapuk lah, apa itu? Pik, rumahnya ada malaikat nggak di atas? Loh, betul. Nah karena dia sedang membangun home-nya dia. Dan dia menempatkan diri dia menjadi raja. Ya, bukan Tuhan yang menjadi raja lagi. Uang dia yang mengatur, angka. Ya. Kembali lagi, saya bicara dunia sistem ya. Jadi sejak kecil kita sudah mengikuti sistemnya dia. Lewat yang disebut sekolah, education system. Nah di sana kita diajar apa? Ya, saya selalu sampaikan ini biar Bapak paham nih. Hal yang simple. Sekolah kenapa SD ada yang ngatur 6 tahun? Siapa yang nentuin itu Kak? Loh jangan ketawa. Saya akan bilang jangan ketawa terus. Kenapa? Siapa yang ngatur itu? Kok diseragamin tuh? Seragam kan? Jadi serupa di dalam kamus bahasa Indonesia itu sama dengan seragam, seperti, sebangun. Ya, makanya dia punya cara untuk menjadi serupa itu dengan pemaksaan.
Cara dia untuk membuat seragam pemaksaan. Makanya kalau sekolah kita nggak pakai seragam, satpam suruh pulang. Betul? Ya. Wow, majelis seragam, alasannya ya biar ketahuan siapa yang majelis gitu kan gitu. Dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Makanya orang yang seragam dia akan berkumpul. Makanya kalau pengusaha kan semua pakai jas. Kalau kita datang pakai celana pendek nggak dianggap. Ya, seperti itulah prinsip burung juga. Ya, merpati kumpul dengan kelompoknya. Jadi konsep ini kita mau digiring untuk segambar dengan dunia. Dunia dikuasai si jahat. Si jahat iblis. Berarti kita ingin digiring untuk segambar dengan iblis yang disebut mark of the beast. Kita harusnya segambar dengan rupa dan gambar Allah. Dan itu manifestasinya apa? Harus segambar dengan anak. Siapa anaknya? Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Jadi kalau sudah kayak Yesus, takut nggak ada. Sungguh, jadi kita mari saya bilang ini. Saya encourage itu. Jangan takut berjalan sendiri. Jangan takut. Di masa akhir zaman ini, peristiwa Nuh akan terjadi kembali. Bukan berarti air bah, tapi konteksnya serupa. Karena Nuh berjalan sendiri, dia diejek. Ketika kita tidak serupa dengan dunia ini, kita akan dicemooh. Kita akan dibilang orang aneh, orang ekstrim dan sebagainya. Jangan takut. Jangan takut. Ya. Tetap berjalan dalam kebenaran walaupun sendiri. Yesus sendiri, dia merubah dunia ini. Dan bapak-bapak ibu semua punya roh Kristus. Dan bapak ibu semua mampu diberikan kemampuan untuk merubah dunia ini. Jangan takut. Mereka justru takut dengan anak-anak terang. Mereka takut karena dia tahu di alam roh dia melihat ada berlaksa-laksa malaikat yang menjaga kita. Amin. Nah, ini mata nggak bisa melihat. Tapi kalau kita tahu, itu sebenarnya ada frekuensi yang kita bisa merasakan bahwa ada malaikat bersama kita. Ya. Tapi dunia tidak mengajar itu. Makanya dunia selalu mengajar apa? Konsep pembuktian material harus kelihatan, baru bisa dinyatakan bahwa itu ada. Nah, si penjahat selalu bermain udang di balik batu. Jadi ini nggak ketemu. Jadi kalau konsep dunia ada yang mati, ada yang dirugikan, ada korban, baru namanya bukti. Nah itu yang selalu membuat kita terlambat. Masa kita mati dulu, dunia bilang oh bener nih, bener yang diomongin sama Nuh, bener yang diomongin sama Bu Arela, bener yang diomongin sama bapak itu. Tapi dia sudah lewat. Si iblis bermain dengan cara seperti itu. Ini makanan yang menyehatkan. Saya bilang jangan, nanti kamu mati. Seperti Hawa. Nah setelah diusir, ya sialan gue dibohongin. Tapi kan udah kejadian dia jatuh dalam dosa. Paham ya? Sorry, saya bukan sermon seperti orang-orang ya. Tapi saya ingin kita komunikasi supaya paham. Jangan saya ngomong begini gini ngomong nggak nyampe nanti. Jadi seperti itu gitu. Jadi kita dicekokin, didoktrin. Jadi sekolah adalah lembaga indoktrinasi. Tetapi dunia mengatakan itu pendidikan. Pendidikan dua hal yang berbeda dengan sekolah. Pendidikan itu kita dapat di mana saja. Ya. Pendidikan di dalam rumah tangga, di antara keluarga. Bagaimana anak melihat orang tuanya. Itu menjadi pendidikan yang lebih penting daripada dia belajar sekolah. Buat apa dia sekolah? Tapi di mata anaknya, keluarganya hancur. Ya banyak duit, pokoknya banyak duit. Hancur jiwanya. Dia luka. Dan sengaja sistem dunia menciptakan luka-luka di dalam hati kita. Kita gak sadar semuanya. Saya bicara gini apa? Saya mengalami. Bukan saya cerita, hanya saya alami. Luka-luka batin diciptakan. Ya. Mulai dari kita melihat sinetron. Dia menggambarkan apa yang sedang terjadi. Kelihatannya cuma hiburan.
Tapi dia membangun imajinasi kepada kita. Di sini kuncinya. Pikiran yang ada di dalam pikiran kita bukan pikirannya Allah. Pikirannya sistem dunia tadi. Cara si iblis menguasai kita. Lewat apa? Lewat media. Lewat promosi-promosi. Yang semuanya, buat dia apa? Bad news is a good news. Ya, selalu itu. Dan kita ketika lihat bad news, hasilnya ketakutan. Dan masih banyak yang ketakutan rupanya. Kalau saya ingin melihat senyum tanpa hambatan. Ada yang ketawa-ketawa udah begini tapi tetap aja terhambat. Karena begini Pak, ini menyangkut rahasia kuasa, supaya kita berkuasa. Kalau kita begitu, hilang kuasanya Pak. Bener ya. Kayaknya saya harus cepat-cepat buka ini ya, ayatnya supaya paham. Ya, jangan nanti Tuhan ambil. Ya, berikutnya. Jadi ini cara iblis, sistem dunia menarik kita, ya, ya dari hal yang paling mulia, enlightenment. Dia sedang menarik kita punya kita punya emosi, kejiwaan kita menuju kepada titik yang terendah. Ya, kemarin 2 tahun belakangan ini kita ada di dalam posisi fear. Terus kemudian banyak yang bergelimpangan, grief, ya, rasa duka yang mendalam. Ya, jadi kalau kita duka jangan lama-lama. Artinya apa? Dukanya di permukaan aja, jangan di dalam. Kalau di dalam itu jadi penyakit. Makanya dia bilang kalau udah itu, kalau dia di atas bisa dikebas-kebas. Tapi kalau dia di dalam harus digali kuburannya. Gali kuburan. Gitu. Ya. Jadi fear, grief. Sekarang kita dalam posisi apati. Banyak sekali apati atau keputusasaan, banyak sekali yang putus asa. Kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena ada persyaratan yang dipaksakan oleh sistem dunia. Ya. Saya punya rekan wartawan di sini juga. Saya bilang, kenapa kamu berita-berita ini kayak itu? Kamu tahu begini, sistem. Kalau enggak dibayar. Semua takut karena apa? Kenapa kita takut sama angka? Karena dari sekolah diajarin, kalau angkamu 10 itu banyak gitu loh. Terus. Kalau kamu 5, nah setelah paham angka, kan kita diajarin nabung juga ya, hemat pangkal kaya, supaya kita jadi pelit. Kita sebenarnya sedang menertawakan diri kita. Ya. Kita jadi pelit. Padahal Tuhan bilang apa? Banyak menabur, banyak menuai. Jadi betul-betul contrary effect. Bertolak belakang antara sistem dunia dengan sistem ilahi. Kita hidup dari sistem ilahi. Ini sekarang saya bernafas dari sistem ilahi. Ya. Dan sampai sekarang saya nggak makan, saya hanya minum aja. Walaupun sampai nanti malam, nggak ada masalah. Karena bukan makan itu yang membuat hidup saya. Bukan. Tapi roh Allah. Beneran. Jadi di alam yang tidak kelihatan ini, ada atom, ada elektron, ada hidrogen, ada proton, ada elektron, ada molekul-molekul. Itu sebenarnya yang menghidupkan kita. Nah, ditaruh DNA di dalam tubuh kita. Dan sel. Untuk apa? Untuk tetap memberikan power kepada kita. Dan di dalam DNA itu ada rahasianya. Di situ ada darahnya Yosua HaMashiach. Serius. Makanya dia bilang, iblis sedang merusak gambar Allah. Dan cara dia merusak dengan tipu muslihat. Muslihat itu apa? Mestinya kita melihat kebenaran. Tetapi karena kita tertipu, kita tidak sanggup lagi melihat kebenaran itu. Dan ketika kita mengikuti serupa dengan dunia, kita sedang tertipu. Dan orang yang tertipu, kesadarannya nol. Dia gak bisa ngangkat lagi
Kita yang sadar, kita yang harus angkat supaya kembali kita ke love, joy, peace, enlightenment. Kalau nggak bisa. Ya. Orang kalau sudah di posisi apati, guilt, di bawahnya guilt, kanker keluar. Kanker keluar ketika di bawahnya guilt. Ya, dia di level 25. Ini teori Dr. Hawkins. Ya. Tapi ini benar. Ya. Jadi sel-sel kita, sel-sel penyakit mulai muncul ketika kita mulai pride. Dia muncul. Jadi artinya apa? Itu yang disebut dengan tubuhmu bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi pahami secara benar, ya. Jangan pahami seperti sempit seperti yang selama ini diajarkan. Oh, ini kamu merusak. Bukan itu, banyak sekali. Karena tubuh kita adalah bait roh, berarti yang dirusak adalah rohnya. Gitu loh. Makan kebanyakan itu merusak bait Allah. Ya. Pahami itu, merusak. Dendam itu sifatnya apa? Roh kan? Itu merusak bait Allah. Rakus merusak bait Allah. Ya. Nah, apati, guilt, shame, dan kita sedang ditarik ke bawah supaya kita menjadi apa? Slave, budak. Habis shame itu selesai. Entah jadi budak, entah bunuh diri. Karena orang kalau sudah nggak punya harapan hidup, dia itu. Ya. Jadi seperti ini. Jadi mereka tarik dengan apa? Dia mainkan dengan sistem. Orang pikir, ya memang sudah seharusnya begini. Ya seharusnya begini buat mereka, tapi buat kita anak-anak terang tidak demikian. Amin. Tidak demikian. Jangan kita selalu pikir kita harus mengalami. Yes, kita menonton mereka mengalami. Tapi bagi anak-anak Tuhan, kecelakaan ini tidak dalam rancangannya. Tidak dirancangkan bagi anak-anak terang. Ya. Ada ayatnya. Tidak dirancangkan. Jadi jangan takut. Nah, ini saya mau kasih lihat level energi emosi dalam bahasa Indonesia supaya paham. Nah, ini silakan dilihat, ya. Jadi jangan sampai turun dari yang merah. Berani. Nah, karena penyakit mulai muncul itu ketika mulai pride, bangga. Hati-hati, karena ketika kita bangga kita mulai merendahkan orang lain. Nah, itu merusak bait Allah, merusak bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah itu. Jadi mau menggambarkan, ya, tubuh bukan secara fisiknya, tetapi isinya, jiwa kita jangan dirusak oleh ini. Gitu. Karena apa yang makanya bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi ini bicara hati kita. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Saya kalau lagi tidak nyaman ini akan terpancar di wajah. Penuh masalah, walaupun dipaksakan akan terpancar. Nah, kita harus harus cepat switch. Jangan dia tarik ke bawah. Kalau enggak, kata orang apa? Bablas anginnya. Wes bablas. Ketarik habis nggak bisa balik lagi. Sama juga dengan kematian. Kalau kita sudah tidak punya kemampuan atau kesadaran untuk keterhubungan dengan Tuhan, begitu cepat dia. Dan banyak sekali kalau kita bisa ini ya. Banyak orang yang lagi linglung, banyak orang yang melakukan hal-hal error. Sebenarnya apa? Ada yang tidak lengkap di dalam tubuh dia. Gitu. Jadi, tapi kita nggak tahu kan, kok orang ini begini. Dia ada yang nggak lengkap. Kenapa? Ada yang sedang menarik. Sehingga nggak bisa mikir dari yang seharusnya dia lakukan. Ya. Itu yang dibilang apa? Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi roh-roh itu selalu menarik kita. Dia selalu menarik kita apa? Supaya kita menemani si jahat. Biar sama-sama bisa masuk ke neraka. Karena dia punya kepastian. Pasti di sana. Gitu. Tapi bagi anak-anak terang yang sudah dipilih dari semula, kita ditetapkan, kita dipanggil untuk dipermuliakan. Amin. Lalu kita harus serupa dengan siapa? Sudah jelas. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Anaknya siapa? Yesus Kristus.
supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kenapa sulung? Sulung ini apa? Anak sulung itu tahu apa mau bapaknya. Dia sangat dekat. Sehingga kita dengarlah sama Yesus. Karena Yesus tahu apa yang bapaknya mau. Amin. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Jadi ini tugas, ini panggilan kita. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi jangan takut, kita penuh dengan kelemahan, tetapi ketika kita terhubung dengan Dia, kita dibenarkan. Kita dianggap benar, walaupun dunia bilang kamu tidak benar. Jadi dianggap benar. Jangan pernah mengatakan, oh saya orang benar, enggak. Ketika kita sudah bilang saya orang benar, maka di situ saya sudah tidak benar. Itu yang dibilang apa? Kita harus papa, ya, di mata Tuhan. Kita harus merasa miskin. Ya, jangan kita merasa ini enggak ada orang kudus di dunia ini, enggak ada. Ya, walaupun yang mengatakan kudus itu orang enggak ada. Ya, kita hanya bisa kudus ketika apa? Ketika kita punya roh menyatu dengan Roh Kristus. Pada masa kapan? Pada masa perkawinan anak domba Allah. Jadi kalau tidak ngeblend, tidak menyatu kayak magnet itu ya. Ini Roh Kristus itu dia yang makanya nanti ya, yang orang bilang rapture ya. Nyatu semua. Lihat deh film deh. Tiba-tiba nah itu. Ngeblend, menyatu baru kita kudus. Karena cuma Dia yang kudus. Amin. Gitu. Kita dikuduskan bukan karena kita kudus. Gitu. Jadi kenapa mereka senang dengan angka 6? Ya. SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun. Ya. Karena ini angka manusia. Manusia diciptakan hari ke-6. Tetapi kenapa masih dalam berdosa? Karena dikuduskannya baru hari ke-7. Dikuduskan artinya apa? Dipisahkan oleh Tuhan. Separated unto God, dipisahkan untuk Tuhan, dispesialkan. Nah, kalau kita sudah percaya dengan Kristus, mengaku Dia sebagai anak Allah, ya, maka saat ini juga Anda diselamatkan. Kita dikuduskan karena Dia yang kudus. Bukan kita yang menguruskan diri kita. Kita orang berdosa. Harusnya nggak berdosa. Kalau apa? Kalau Hawa tidak kena tipu daya iblis, tidak kena tipu muslihat iblis. Apa yang ditipu oleh dunia, oleh iblis terhadap Hawa? Memakan buah pohon pengetahuan. Sama nggak dengan ilmu pengetahuan? Kita ketipu kan sama ilmu pengetahuan. Karena kalau ada 2 pohon di Taman Eden, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Jadi kita selama ini sedang makan pohon pengetahuan. Nah, itulah sistem dunia. Kenapa? Karena tujuannya membuat kita berdosa, membuat kita menjadi lemah iman kita. Bagus kalau masih lemah. Kagak ada. Beneran. Ya, coba cek. Saya mau tanya, Bapak Ibu cek diri masing-masing, apakah punya iman sebiji sesawi? Tuhan gak minta banyak-banyak, sebiji sesawi aja. Segede apa tuh biji sesawi? Nanti kita cari di pasar. Segede apa? Beneran. Jadi Tuhan tidak minta apa-apa. Ya gara-gara pohon pengetahuan yang kita terima di bangku sekolah selama ini, itu yang membuat apa? Kita tidak mengenal Tuhan. Tunjukkan satu mata pelajaran yang memperkenalkan kita dengan Tuhan, yang memperkenalkan keberadaan Tuhan, menghubungkan kita dengan Tuhan. Tunjukkan satu mata pelajaran. Tidak ada. Saya sudah pelajari, tidak ada. Justru menjauhkan kita dari Tuhan. Mau ilmu biologi, mereka tidak pernah belajar bahwa tubuh manusia hidup karena Roh Allah. Jadi mereka-mereka yang ngasih obat-obat itu mungkin mereka tahu, tetapi dalam pelajarannya dia tidak dia pelajari. Tidak mereka pelajari.
Jadi mereka menganggap bahwa tubuh manusia hidup karena onderdilnya bagus. Ya. Padahal onderdil kita itu banyak di surga. Dia hanya bilang, oh jantungnya bagus ini. Dia nggak belajar bahwa itu semua hidup karena ada roh Allah. Amin. Ada gunanya nggak kalau misalnya, nah roh itu yang menghidupkan orang. Sehingga ketika dia dipukul dia rasa sakit. Sehingga ketika ada sesuatu yang nempel, dibilang itu misalnya kanker. Ada gunanya nggak kanker ketika roh Allah sudah nggak ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kanker ini pun pekerjaan roh. Pekerjaan roh. Ya. Cuma mereka nggak belajar. Mereka hanya bilang ini penyebab kematian. Mereka tahu nggak dari mana asalnya? Nggak tahu. Mereka nggak akan pernah menyampaikan itu. Karena mereka juga nggak tahu. Tantang mereka, tunjukkan. Kau tahu nggak dari mana nih? Nggak tahu dia. Pokoknya apa? Potong. Supaya apa? Keluar duit. Saya harus buka kan ini. Ini nggak akan Bapak Ibu ketemu di mana-mana. Saya juga amazing ketika, oh iya ya. Kenapa ini? Sehingga itu, konsep itu Pak, Bapak tidak percaya bahwa Tuhan sempurna sudah pelihara Bapak. Ketika Bapak ngangguk, artinya Bapak harus sudah connect dengan sana. Yang menganggukkan kepala Bapak adalah jiwa Bapak. Banyak orang ngangguk-ngangguk gini, dia nggak sadar, mungkin sudah rusak. Sehingga ngangguknya itu tanpa makna. Ketika saya mengangguk, mengatakan saya yes. Itu loh. Karena apa yang terlihat itu pancaran dari dalam. Ini yang tertulis, yang terlihat di sini, itu pancaran dari sana. Jadi proyektor itu sama dengan jiwa. Yang terlihat ini gambarnya. Gambarnya hancur berarti proyektornya rusak. Nggak, serius. Supaya tahu bahwa, makanya dibilang hati-hati dengan lidah. Jangan sembarangan ngomong. Gitu. Itu merusak bait Allah. Merusak bait Allah, merusak gambar Allah. Jadi kita ini image of God. Kita ini gambar Allah. Jadi kemampuan, kekuatan, kemuliaan Tuhan harus terpancar lewat kita. Kita adalah ciptaan yang paling dicintainya, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan hadir dalam hidup ini. Amin. Salah satunya apa? Cermin muka. Kalau coba tes, muka ini cerminan bahwa ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Coba lihat dulu loh, jangan yes amin, mukanya yes amin gitu loh. Coba lihat mukanya. Kalau ada punya handphone, ada itunya, tolong dilihat, ya. Tolong dilihat. Yang penting, ya. Saya sedih. Ya. Amin, amin, amin. Kenapa? Tujuan mereka menyeragamkan supaya kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan kekuatan Tuhan. Kenapa kita harus serupa dengan gambar anaknya? Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Manusia apa kita? Ya. Menurut gambar dan rupa kita. Jadi apa? Gambar itu sebangun, serupa, terus kemudian punya kekuatan menyerupai. Jadi kekuatan Tuhan ada di kita. Amin. Itu artinya serupa dan segambar. Jadi kita juga punya kemampuan mencipta. Kita punya kemampuan mencipta. Kita bisa bilang terjadilah, maka terjadilah. Nah, tetapi kenapa kemampuan itu sudah tidak? Karena kita tidak punya keterhubungan kita dengan Tuhan, internet kita diganggu. Sehingga kekuatan kita tidak ada. Dilemahkan. Ya namanya saya mau menghancurkan orang itu kan saya harus lemahkan dulu. Cara melemahkannya jangan bilang saya mau melemahkan kamu ya. Enggak. Melemahkan itu tujuannya, caranya untuk saya bisa lolos. Tetapi dia punya cara yang membuat orang tidak merasa dilemahkan, merasa diuntungkan, tetapi sebenarnya dia lemah. Jadi konsep permainan iblis itu dia selalu menawarkan yang kita suka, gitu. Dia selalu menawarkan lewat hal-hal yang kita suka, dan akhirnya kita terlena dan kita menjadi lemah. Sadari itu. Ya. Seringkali kayak saya pria, saya dilemahkan oleh wanita. Itu nature-nya kan. Apalagi kalau orang yang kita sayang.
Kita bisa dilemahkan. Dan iblis bisa pakai orang terdekat kita untuk melemahkan kita. Gitu. Jadi kalau sayang kita kepada pasangan kita, kepada siapa melebihi Tuhan, maka di situ kelemahan terjadi. Pasti lemah. Akhirnya apa? Tuhan dia tinggalkan. Karena dia melebihkan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu melebihkan bapakmu, anakmu, lebih daripada aku tidak mengenal engkau. Kau tidak berkenan kepada aku. Hati-hati juga dengan keluarga. Karena keluarga bisa dipakai oleh iblis. Untuk apa? Untuk menyeret kita dan membunuh kita. Ya. Dan itu sedang terjadi. Ya. Yang tadinya satu keluarga biologis. Hati-hati. Jangan kaget kalau kita tidak lagi menjadi saudara seiman. Saudara biologis saat ini sudah tidak lagi menjadi saudara seiman. Itu akan terjadi. Satu rumah berbeda iman. Itu maksud saya. Supaya apa kita serupa dengan gambar Allah? Supaya apa? Supaya kita berkuasa. Nah itu. Jadi penting jangan serupa dengan dunia ini, serupa dengan Allah supaya kita berkuasa. Nah kunci kita berkuasa di bumi ini, kuncinya di mana? Di Kejadian 2 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi di sini ada dua peristiwa, membentuk dan menghembuskan. Ya, ada dua proses Allah menciptakan manusia, yaitu membentuk dan menghembuskan. Membentuk, yatsar dalam bahasa Ibrani, membentuk sesuai citranya, sesuai image-nya, sesuai apa yang ada di dalam pikirannya. Itu kita diciptakan sama. Jadi kalau pikiran kita tidak sama lagi dengan apa yang Tuhan pikirkan atau Tuhan mau, maka kita sedang dikuasai oleh kuasa yang berbeda. Ya, membentuk belum jadi makhluk hidup loh. Tapi yang membuat kita hidup apa? Menghembuskan, ini kuncinya nih. Menghembuskan nafas hidup ke dalam, ayo, hidungnya. Jadi hidung penting gak? Kenapa penting? Hidung yang penting atau nafasnya? Nafasnya. Hidung cuman media, tempat untuk supaya kita bisa menarik dan membuang, menghembuskan. Kalau orang bilang apa? Kalau kita lagi ada masalah, tarik nafas. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sebenarnya apa? Kita sedang minta ditenangkan. Kita sedang tuning frekuensi sama Tuhan supaya tenang. Tetapi dunia banyak yang ngajarin, jangan kamu latihan pernafasan. Keliru. Saya tahu, ya, jangan berpikir agama tidak menyelamatkan. Saya lahir di keluarga Kristen, tetapi saya tahu agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah hubungan kita pribadi berpribadi dengan Tuhan. Amin. Kristen itu sebenarnya adalah pengikut Kristus. Tetapi dunia melembagakan menjadi agama. Sehingga terjadilah dikotomi. Terjadilah polarisasi. Kamu agamanya apa? Kamu agamanya apa? Padahal Tuhan tidak bilang, tidak seperti itu. Lalu dibangunlah sistem. Agama ini tidak boleh kawin dengan agama ini. Gitu. Ya karena agama. Gitu. Lalu apa? Kawin lari, ya kan? Setelah kawin lari, kamu berdurhaka sama orang tua. Pokoknya macam-macam, dibuatlah suatu itu kan, dibikin ribet, tuh enggak? Ya, nanti ada yang denger nih. Ada yang bilang, itu pengajaran sesat. Ayo kita berdebat. Ya. Makanya kenapa Pancasila bilang ketuhanan Yang Maha Esa, bukan keagamaan. Jadi naik level kita ke level ilahi, level ketuhanan. Tidak ada membeda-bedakan. Itu kuncinya. Baru dunia ini aman. Ya, pembedaan itu diatur mulai apa? Kalau dunia main angka. Ya. Yang angkanya besar di bank, pasti dia membedakan orang. Ayo, saya mau tanya, ada nggak yang punya uang
besar di bank, sombong pasti, tenang hidupnya, tenang, gak semua bisa gue beli, ya. Tapi begitu dibilang uangmu dirampok, nangis. Iya kan? Kenapa? Karena dia sandarannya bukan kepada Tuhan. Ya. Yang cewek senang dengan cowok yang punya duit, duit aja. Dan bukan duitnya yang disuka, angkanya. Coba dikasih duit tapi nggak ada angkanya, ngamuk nggak? Ngamuk, pada ketawa. Terutama ibu-ibu saya lihat ketawa ini. Sekarang yang saya lihat di sini pakai seragam itu, apa sih yang membuat Bapak bertahan pakai seragam? Saya mau tahu. Saya pengen tahu alam pikirannya. Saya mau tahu alam pikirannya. Itu seragam. Dunia sedang menyeragamkan. Karena kuasa Allah di situ, Pak. Ini kuasa Allah ada di dalam diri kita. Berkuasa karena ada nafas. Ini kuncinya. Saya mau kasih tahu, ini kuncinya. Dan Anda sedang mempercepat kematian karena Anda menolak nafas yang dihembuskan Allah ke dalam hidung kita. Itu kuncinya. Ini orang semua harus tahu. Bagi yang mendengarkan, saya encourage, nafasmu adalah kuasa yang Tuhan berikan kepadamu. Karena kalau tidak ada nafas, nggak ada artinya semua yang kau miliki di dunia ini. Jadi jangan sia-siakan nafas yang diberikan Tuhan. Nggak ada artinya datang ke tempat ini tapi pulang masih membuat nafas Allah dianiaya. Mungkin kita ketawa, serius ini. Bapak bisa ketawa karena nafas, Bapak punya nafas, Pak. Ya, Bapak bisa ketawa karena Bapak punya nafas. Lalu nafas kita disuruh dunia untuk diseragamkan dengan cara kayak gitu. Mereka sedang menyesatkan kita. They are corrupt communication to us. Saya harus sampaikan ini. Mereka nggak suka, saya siap untuk mempertanggungjawabkan, untuk berdebat sama mereka. Ya. Dan saya akan bongkar kalau mereka mau berdebat. Karena ilmu yang mereka ini kan ilmu sesat juga. Ya, tubuh kita ini bait Allah, bukan barang dagangan. Ya, bukan barang dagangan. Tubuh kita dieksplorasi, ya, untuk jadi uang. Setelah itu uang itu menguasai kita kembali. Kita ditakut-takutin. Kita tidak percaya bahwa Tuhan batu bisa menjadi roti. Tolong dipahami ini. Terima kasih, Pak. Karena Bapak, Tuhan mau menciptakan kita serupa dan segambar. Dan dari semula sudah dirancangkan untuk itu gunanya kita manusia hidup di dunia untuk menggambarkan Tuhan ada yang tidak kelihatan dalam diri kita. Kita ini tugasnya apa? Berkati dunia, menyampaikan ini ada Tuhan. Kita ini ciptaan yang diciptakan untuk serupa. Jadi kita harus menggambarkan Dia. Bukan kita jadi mempermalukan Dia atau kita berubah, bermetamorfosis. Tuhan tidak mau. Justru kita harus berubah menjadi serupa dengan Dia. Tidak sama seperti kemarin, tetapi serupa dengan Dia. Tapi dunia mau tarik kita. Kita sudah dibebaskan ke tanah perjanjian, tetapi kita ditarik lagi ke tanah perbudakan. Kita jadi budak. Budak apa? Mindset kita. Saya mau tanya, tunjukkan yang Bapak takutkan mana? Nggak ada. Nggak ada. Ya, saya udah kasih tahu, vibration of us. Jadi segala sesuatu yang memancar di dalam universe ini, itu adalah spirit. Makanya perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh. Kita melawan yang gak kelihatan pakai nih, pakai yang gak kelihatan. Tolol gak kita? Kita pikir ini yang kita pakai ada gunanya. Ini hanya menutupi aurat. Apa menolong saya punya keselamatan hidup? Tidak. Hanya Dia. Saya harus sampaikan ini. Karena sedih sekali. Pergi ke gereja, Tuhan haleluya. Tapi hal yang prinsip itu nafas. Makanya saya harus sampaikan, jangan serupa. Dunia ini menggiring kita supaya nafas kita. Dan banyak sekarang indikator kita hidup adalah nafas. Bukan yang lain-lain. Jantung itu mengikuti. Kalau ada nafasnya, jantungnya cengap-cengap. Nah, karena apa? Nafas ini adalah nafasnya Allah. God's breath. Jadi nafas kita adalah nafasnya Allah yang memberi kehidupan dan kuasanya. Jadi kalau kita sia-siakan, kita sedang dibodoh-bodohi. Tanya sama mereka, tahu nggak? Mereka nggak tahu. Termasuk yang ngomong itu nggak tahu.
Ya, mereka nggak tahu bahwa nafas ini penting sekali. Ada Tuhan di dalam diri saya ketika nafas masih ada. Makanya ketika nafas tidak ada, tubuh ini benda mati. Jeblak. Oh, walau mau cantik, mau ganteng, nggak ada gunanya. Karena Tuhan melihat hati. Hati itu adalah, makanya dia bilang kompas batin, kompas moral, kompas yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Karena di situ terpancar. Jadi nafas itu nefesi, roh, udara. Di udara ini banyak sekali spirit. Kita bilang angin, enggak. Roh itu ya kayak angin. Ingat nggak waktu murid menerima Roh Kudus? Apa? Angin. Jadi Tuhan bilang, diam. Ketika badai. Yang disuruh diam apa? Rohnya. Jadi itu roh. Orang bilang masuk angin, enggak. Ada serangan roh. Saya kasih tahu aja itu. Gak akan dapat ini. Saya mengalami banyak itu. Selalu serangan roh itu terasa. Orang dulu itu kerok apa segala, terus tiba-tiba merah. Itu sebenarnya apa? Dia sedang membekukan pelan-pelan. Membekukan darah, kemudian menjadi gumpalan, dan akhirnya bisa jadi kanker, atau muntah darah dan sebagainya. Jadi tidak ada serangan roh jahat itu selesai dalam satu hari. Dia berproses. Bagaimana caranya dia berproses? Dia tarik kesadaran kita supaya apa? Kita tidak punya kemampuan untuk melawan kembali. Itu caranya. Akhirnya, ya mau bagaimana lagi? Akhirnya begini. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan daging. Kita tidak menyalipkan kedagingan kita. Kita punya uang, punya ini, nanti bisa beli ini, bisa beli enggak, bukan itu yang menyembuhkan Bapak Ibu, bukan barang-barang itu. Bukan orang-orang itu. Dia sendiri. Kenapa? Dia ada di dalam diri kita. Jadi sel-sel kita sendiri yang menyembuhkan diri kita sendiri. Amin. Kalau nggak jelas nanti tanya ya. Sel-sel kita. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam diri kita. Selalu apa yang kita pikirkan itu adalah pekerjaan roh dan akan terstimulasi di dalam tubuh kita. Kalau kita yang kita pikirkan kemuliaan Tuhan, perasaan kita damai sejahtera. Ketika damai sejahtera, hormon itu, jadi ini ada keterkaitan, ada switch di dalam diri kita, seperti elektronik ini. Begitu kita mau cari yang apa, musik yang otomatis dia akan itu, dan itu akan, tubuh kita juga akan, gitu. Kalau enggak, jadi pahami ya bagaimana mekanisme tubuh kita. Tubuh kita ini kayak radio. Apa yang dia dengar, jadi mereka membuat ini semua. Sebenarnya ini adalah rahasia yang tidak kelihatan. Mereka bikin jadi yang kelihatan. Nih, semua ilmu elektronik, elektrik, IT, itu yang tidak kelihatan dibikin jadi kelihatan. Nah, makanya mahal harganya. Ya, berbeda misalnya cuma bikin ini kan nggak mahal. Coba yang nggak kelihatan, itu jadi ilmu supranatural. Dia manifestasikan menjadi teknologi, makanya mahal. Ya, ini aja mahal. Kenapa? Ini kan kayak prinsip santet. Serius, mematikan televisi dari jauh itu prinsip santet, Pak. Apa yang dimatikan? Jadi dalam tubuh kita ini ada signal. Nah, signal ini yang sedang dihancurkan dengan penyeragaman yang sedang terjadi saat ini. Supaya apa? Supaya tidak lagi bisa mendengarkan suara Tuhan dan tidak terhubung. Untuk tubuh tidak mendengarkan, untuk jiwa tidak terhubung lagi. Makanya dibilang jangan sampai left behind, tertinggal. Banyak nanti yang akan tertinggal. Jadi ini adalah proses bagaimana mereka Antikris melemahkan kita lewat tubuh dan jiwa kita. Kalau jiwa dia mau kontrol. Lihat sekarang semua kontrol. Sadar nggak itu? Semua digiring ke sana. Dia bangun narasi. Tapi saya diperintahkan Tuhan untuk sampaikan kebenaran. Berapapun harganya.
untuk menyelamatkan banyak umat manusia yang sedang tertipu oleh tipu daya iblis. Bapak-bapak digiring ke sana. Tujuan satu, mau merusak gambar Allah. Cara merusak gambar Allah dengan melakukan total kontrol. Yang dikontrol bukan cuma tubuh, tapi apa? Jiwa. Karena ketika jiwa kita sudah tunduk, maka tubuh kita akan ngikut. Makanya mereka ikat di dalam peperangan roh. Ikat semua roh-roh penguasa-penguasa yang jahat. Maka siapa yang menang di alam roh, dia akan menang di alam fisik. Amin gak? Ngerti? Jadi kalau kita ini pasti keluarnya, jadi ikat. Jadi kalau manusia roh kita tak kalah, maka jiwa kita akan tunduk. Tubuh kita mengikuti apa yang ada dalam jiwa kita. Jadi kalau kita serupa dengan dunia ini, berarti jiwa kita takluk. Sadar? Paham? Kalau jiwa kita takluk, maka tubuh kita akan ngikut. Kalau jiwa kita takluk, berarti bukan Roh Kudus yang menguasai kita. Roh antikris. Karena sifat roh antikris ada dua. Ya, yang saya tahu, memaksa. Dia mendominasi. Jadi kalau ada yang memaksa, itu roh antikris. Karena Tuhan memberikan kita apa? Free will. Dipaksa lewat sistem. Dia nggak bertanggung jawab, tapi kan. Ya. Mereka tidak bertanggung jawab. Iris kuping saya. Mereka tidak bertanggung jawab. Ngomong doang. Ya. Dia mau menghancurkan kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Signal-signal yang Tuhan ini kan. Makanya signal-signal itu sama seperti itu. Ya. Jadi dia mau merusak supaya kita tidak lagi mendengarkan siaran dari surga. Tetapi dia rubah tuning kita. Dia membangun reseptor. Dan dia masukkan ke dalam tubuh kita dengan cara yang tipu daya. Paham gak? Ada yang sudah kena tipu daya? Kalau ada, angkat tangan. Ada gak yang sudah kena tipu daya? Dia sedang membuat signal di dalam tubuh kita. Nanti bisa ditangkap kayak Bluetooth. Ketika nanti 5G jalan, kelihatan. Dan itu saya bisa delete dari jauh. Saya bisa pause dari jauh. Bagus kalau pause masih bisa diiniin kan. Kalau delete, reboot. Jadi konsep permainan di komputer itu dipraktekkan di dalam dunia nyata. Gitu. Jadi iblis itu hanya copy paste. Nah kita disuruh copy paste, mengafirmasi, mengucapkan kata-kata yang tidak memberkati. Gawat. Sudah naik lagi angkanya. Ini. Angkanya di bank, sombong. Angkanya rendah, stres. Ketika melihat angka kematian, kok pada takut? Berarti imannya karena angka. Jadi inilah pelajaran ilmu pasti. Dia mau menghitung segala sesuatu secara pasti. Padahal Tuhan, kita lahir bukan dari hitungan angka pasti. Bukan hitungan matematika. Makanya dibilang ilmu pasti, ilmu sosial, itu ada maksudnya. Ada maksudnya. Cuman dia gak akan kasih tahu. Saya juga gak dikasih tahu. Cuman Tuhan kasih tahu. Jadi tujuannya apa? Supaya kita berpikir bahwa segala sesuatu harus dihitung dengan pasti. Tapi Tuhan tidak bisa dihitung dengan pasti. Orang berkeluarga belum tentu hamil. Gak ada yang pasti. Orang hamil jangan pikir pasti lahir. Ya. Itu kan hitungan pasti namanya. Tapi ini tidak. Ya. Dan umur kehidupan kita juga tidak pasti. Tergantung suka-sukanya Tuhan. Tapi hitungan manusia 70, 80, enak banget loh. Tentuin itu. Itu penyesatan. Oh ini kan dasarnya Alkitab, oke. Ya. Tapi kalau jangan dilihat dari harfiah, tapi lihatlah dari roh, secara roh. Artinya usia kita tidak ada dalam tangan Tuhan. Ya. Ini Ayub 3 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku. Ini Ayub berkata, Roh Allah telah membuat aku dan nafas, ya, yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini rahasianya.
Kenapa saya selalu bilang nafas, nafas, nafas? Karena roh Allah, ya, kata Ayub, yang membuat aku, dan nafas yang Maha Kudus membuat aku hidup. Makanya saya selalu kasih tahu itu nafas. Itu yang membuat kita hidup. Terus kita ditipu untuk mengikuti seragam tadi. Ya. Seragam ini mengandung pemaksaan. Iya kan? Tapi tidak terasa kan? Seragam. Akhirnya apa? Secara jiwa, aduh kalau gue nggak pakai ini nanti gue diomelin. Jadi dia memaksa secara apa? Spirit. Itu. Nggak ada yang maksa secara pakai. Secara spirit paksa, tapi nanti akhirnya yang lain, kok lu nggak pakai, ntar kita ditegur. Akhirnya spirit itu saling nular. Nah itulah virus. Jadi yang disebut nular itu adalah spirit. Nggak ada penyakit menular karena sesuatu yang ada di dia menular bukan karena benda, karena spirit, roh, gitu, roh. Bapak juga sebentar lagi sembuh kalau roh Bapak berkobar-kobar. Spirit. Nah ketika Bapak bilang amin, sorga mendengar dan Tuhan perintahkan untuk malaikat menyelesaikannya. Itu semua spirit, Pak. Jadi kita sakit, yang kata dunia itu sakit, itu akibat roh. Ya. Gak ada penyakit. Di Alkitab tidak pernah dibilang penyakit. Semuanya roh. Penyebabnya adalah serangan roh. Saya mukul Bapak sakit, itu roh juga yang nyerang. Kenapa? Roh ini yang menggerakkan jiwa saya untuk memukul sampai kesel. Jadi segala sesuatu bicara roh. Ya, tetapi supaya kita tertipu, lu minum obat ini. Nggak ada. Yang ada apa? Tambah hancur. Keracunan. Tapi orang nggak ngerti gitu loh. Ya. Kita harusnya hidup dengan, kenapa manusia diciptakan dari tubuhnya dari tanah? Karena yang harmoni, yang cocok untuk tubuh kita itu berasal dari tanah. Bukan dari pabrik. Bukan dari toko. Toko boleh mencari uang. Tapi karena sistem dunia udah buka toko, bikin kue apa segala macam, ya sudah, mau bilang apa saya? Tapi saya mau kasih tahu rahasianya. Orang cuma yang penting gue dapat duit. Tapi apakah koheren? Apakah harmoni dengan tubuhnya? Ini yang harusnya kita perhatikan. Kita takut mati, tapi kita senang uang. Kita takut mati, kita kejar uang, ya, kurang istirahat. Nanti dia bilang apa? Oh, influenza. Influenza itu bukan penyakit. Influence. Jadi influenza orang yang, kenapa? Ya kita dipengaruhi oleh semua kehidupan dunia. Ya, pulang malam, minum, kerja 24 jam. Satu hari kita kerja berapa jam? Terus kemudian harusnya kita hidup itu jam 6 sore sudah masuk tanggal berikutnya. Tapi dunia bikin jam 12 malam. Dan ketika padahal tubuh kita itu jam 10 malam harus istirahat sampai jam 3 pagi. Cukup. Jadi cukup 5 jam. Itu di mana sel-sel kita regenerasi. Tapi itu sudah tidak bisa kita kerjakan. Kenapa? Sistem dunia tadi memacu kita. Apalagi dengan adanya gadget. Semua serba cepat. Saya misalnya, Bu Arela tolong ini, Bu Arela kesana cepat, balik lagi sini. Kewalahan sendiri kita. Kita memacu tubuh kita untuk bekerja melebihi yang Tuhan atur. Melebihi yang seharusnya kita lakukan. Ada waktunya istirahat, ada waktunya worship. Semua untuk mengejar uang. Di sini otak kita diputar, dibikin stres. Melebihi yang seharusnya kita pikirkan. Kita harus ngatasin semua orang. Kita harus mengatasi, menjawab semua chatting. Gak ada kita cari. Kenapa lu gak cari gue gitu loh. Iya kan? Betul gak? Taruh lagi, tutup. Sebentar lagi, udah ada belum ya? Alasan mau cari bapaknya lah, apalah. Padahal enggak. Itu edik. Ada spirit yang membuat jadi edik. Itu ada spirit. Saya kasih tahu ya, handphone ini adalah omnipresentnya
Iblis. Omnipresentnya iblis. Karena iblis tidak omnipresent. Paham ya? Iblis tidak omnipresent sehingga dia butuh tools, dia butuh alat, teknologi supaya dia ada di mana-mana. Kalau Allah itu omnipresent. Nah, iblis tidak, dia pakai tools ini. Sehingga tidak ada seorang pun sekarang yang tidak punya handphone. Dan dari situ dia bisa hancurkan kita lewat handphone itu. Ada spirit yang menghancurkan kita, ya, dan sebagainya. Mulai dari perselisihan, perselingkuhan, apa semua ada di situ. Penghujatan, bully dan sebagainya ada di situ semua. Dia sedang menghancurkan kita, tapi kita anggap suatu kesenangan. Hebat kan? Dia melakukan konsep terbalik, tapi dampaknya kita hancur. Selalu seperti itu. Pada saat mana manusia tidak lagi berkuasa atas dunia ini? Nah. Oke, Ayub 34 ayat 14. Jikalau ia, perhatikan ini yang penting sekali. Jikalau ia, Tuhan menarik rohnya dan mengembalikan nafasnya pada, jadi bersyukur. Nah, orang yang ngikutin seragam itu tidak mensyukuri. Bagaimana Tuhan mau memberkati? Bagaimana kita memberkati orang lewat suara kita? Kita memberkati orang, ya harus diucapkan juga. Ya, saya memberkatimu. Ya, menyampaikan berkat dari Allah. Harus disampaikan. Jadi kalau ada yang hadir di sini tidak paham yang firman Tuhan sampaikan, Tuhan sedih sekali melihatnya. Karena ini nih, tunggu Tuhan tarik, ya, rohnya dan mengembalikan nafasnya ini. Catat ini, Ayub 34 ayat 14, penting sekali. Ini yang sedang dilakukan. Jadi kekuatan Tuhan di dalam diri kita, dia yang mau cabut, bukan Tuhan yang tarik. Ya, ini penting sekali nih. Ya, seperti adik juga itu. Ini kalau udah tahu ayat ini penting sekali ini. Tapi kenapa orang tidak paham? Nafas, saya tadi bilang nafas. Kita lahir tidak pakai apa-apa. Saya mau tanya, ada yang lahir terus tiba-tiba pakai seragam ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Artinya apa? Tuhan begitu percaya, Tuhan tahu ada kuasa di situ. Kenapa kita dikasih bulu hidung? Kita nggak percaya lagi. Itu merusak bait Allah namanya. Jangan rusak. Percaya dengan Tuhan itu bulat sepenuhnya. Nggak boleh gompal, nggak boleh setengah, nggak boleh 3/4, nggak boleh 7/8, nggak boleh 8/9, nggak boleh 99%, harus apa? 100%. Jangan tanggung-tanggung. Kita bilang kita anak Tuhan, tapi kita mencintai dunia. Pada waktu yang bersamaan kita sudah melayani, tapi kita cinta dunia. Tanya, coba cek. Saya juga cek. Saya kadang-kadang masih berat dengan dunia ini. Cek. Karena ketika saya takut meninggalkan dunia ini, berarti saya mencintai dunia ini. Saya tidak mau bilang Bapak Ibu, saya. Ketika saya takut kehilangan nyawa saya, bukan karena nama dia, maka saya akan kehilangan nyawa saya. Ya, barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, karena memuliakan namanya, dia akan memperoleh kehidupan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi ini penting. Nah, wujud kemuliaan Tuhan itu hanya di muka, cermin. Makanya kita bercermin, bukan yang dicermin pantat kan, bukan kan? Coba lihat cermin. Kenapa cermin? Cermin itu wajah. Nah, jadi wajah kita harus mencerminkan gambar dan rupa Allah. Amin. Paham nggak? Masih banyak juga yang nggak paham. Nanti tanggung jawab Bu Arela nih menyampaikan lagi. Karena ini penting, Bu, nafas. Nafas ini kuasa. Ya. Karena bernafas, saya bilang ini, jangan lakukan. Orang dengar karena nafas saya. Bukan sekedar suara saya. Ini hanya speaker hati yang terhubung dengan Tuhan. Speaker. Makanya konsep speaker ini sebenarnya belajar dari tubuh manusia. Paham nggak? Semua itu belajar dari tubuh manusia. Speaker, mulut itu speaker. Gitu. Semua ini belajar dari tubuh manusia. Jadi teknologi yang tercanggih adalah tubuh manusia sendiri. Komputer ini tubuh manusia.
Bagaimana serupa dan segambar. Adanya apa? Ditaruh di sel. Makanya kan berangkatnya sel dulu. Sel, dia membelah mitosis. Sel itu adalah teknologi tercanggih. Dan sel ini yang sedang dirusak. Itu yang membuat orang serangan jantung, kanker, apa. Karena apa? Terkontaminasi dengan racun yang dimasukkan ke tubuh. Sejak kita kecil. Lalu mereka mengatakan bahwa itu adalah penyakit turunan. Bohong. Tidak ada penyakit turunan. There is no, we are not victim of gen. Bukan. Tapi pelajaran mereka begitu. Makanya kalau ada mereka ini, pasti mereka, oh enggak begitu. Iya, lu pelajaran dulu. Pelajaran saya dari Tuhan tidak seperti itu. Gitu loh. Itu pelajaran ini disuguhkan, itu doktrin namanya. Ayub 7 ayat 7. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Saya tekankan di sini masalah nafas, karena nafas itu adalah kunci kita berkuasa. Siapa yang berani membantah bahwa nafas bukan kunci kita? Karena ketika orang sudah tidak bernafas, maka jabatan apapun yang dimiliki, nothing. Paham? Karena nafas diberikan kita oleh Tuhan untuk mempraktekkan kuasanya di bumi. Amin. Paham gak, Bu? Ibu yang pakai baju biru paham? Mulai praktekkan nafas kita. Setiap kita berbicara, bicarakan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Itu akan berkuasa. Dan ibu bisa merasakan kalau ada kuasa. Ada kuasa. Nah, dalam darahnya. Darah itu darah Kristus. Di darah kita itu ada darah Kristus. Bukan sekedar kata darahnya dia, enggak. Memang ada ternyata. DNA itu ada. Itu yang dibilang darah adalah jiwa. Makanya orang gak boleh minum darah. Di darah itu ada jiwa. Kenapa kalau kita mau cek kondisi kita, yang diambil sampelnya apa? Darah. Ya. Tapi yang terjadi adalah manipulasi lagi dengan angka. Sehingga kita terintimidasi, mati dia. Angkanya sekian. Lebih besar, lebih kecil. Ya toh? Pelajaran sekolah dulu. Lebih besar, lebih kecil, gitu. Akhirnya apa? Mampus gue. Terus gimana? Minum ini. Ya. Begitu turun dia. Itu hanya manipulasi daripada yang dikasih. Fungsi tubuhmu tidak semakin membaik. Makin hancur. Saya tahu rahasianya. Ya. Fungsi ginjalmu tidak menjadi bagus. Cuman dari angka itu dia akan termanipulasi ketika diukur. Jadi dia bermain di atas permukaan saja. Ya, rasanya hilang, akarnya tidak. Padahal kematian itu berangkat dari apa? Akar. Jadi orang-orang yang ketakutan, akar dalam hidupnya, akar kehidupannya sedang dimatikan. Pohon itu mati dari akarnya. Pohon ini misalnya mati, akarnya dulu. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, besoknya dia mati. Akarnya dulu dikutuk. Jiwa itu adalah akar kehidupan kita. Nafas itu adalah akar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kalau jiwa kita mulai mati, sebentar lagi tubuh kita mati. Karena gak ada gunanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi jangan main-main dengan nafas. Karena orang mengikuti seragam karena jiwanya sudah mulai mati. Dia sudah tidak bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana memancarkan? Memancarkan lewat wajah. Ya. Mata, wajah. Karena matanya senyum, pasti ininya ketarik. Coba aja matanya senyum, pasti ininya ketarik. Sering-seringlah senyum. Serius, ini bukan benar. Sering-seringlah senyum, lawan segala kesesakan. Ketika bapak senyum, ibu senyum, ini keluar secara supranatural hormon di dalam tubuh kita yang disebut dengan hormon endorfin yang mulai meningkatkan kita punya daya tahan. Itu pekerjaan roh. Bagaimana kita mau switch off gini? Airnya naik, ini yang enggak bisa. Di setel lewat apa? Jadi mekanisme bisa saya bisa begini. Ini roh. Sadari itu. Kayak bapak ini gini. Ini karena ada rohnya, Pak. Betul tidak? Justru itu. Tapi pelajarannya mereka tidak pelajari bahwa itu roh.
Ya, cuman, aduh sakit ankle gue. Dia hanya melihat akibat daripada sebab. Sebabnya dia nggak mau kasih tahu. Jadi pelajaran mereka biologi itu diputus. Ya. Dia putus aja tuh. Ya. Dia nggak mau kasih tahu sumber rahasia. Ini justru rahasia ilahinya di sini. Itu. Jangan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Uji roh yang saya sampaikan. Ya. Saya tidak memaksa untuk dipercaya, tapi uji dan tolong tunjukkan di mana kelirunya, supaya saya bisa memperbaiki diri. Kalau memang ada yang salah. Ayub 7 ayat 11. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Nih, menahan mulutku. Ini saya kasih buka ini supaya menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwa. Jadi walaupun kita jiwa sesak, janganlah ditahan mulut kita untuk nggak bisa ngomong. Ayo. Jadi biarlah mulut kita selalu memuji dalam kesesakan. Tapi bagaimana mau memuji? Allahku dahsyat, tapi perilaku kita tidak menunjukkan kedahsyatan Allah. Hei, halo. Masih ada yang pakai seragam? Masih ada sih, saya ngomong kayak gini karena masih ada. Gitu. Tapi it's okay lah, saya nggak ini. Cuman tolong pahami. Dan resiko, setiap langkah yang kita ambil ada resikonya. Kita harus siap dengan segala resiko. Tapi jangan resiko yang tidak membuat kita hidup. Hidup maksudnya apa? Berkenan kepada Tuhan. Ya. Untuk apa kita memiliki seisi dunia ini tapi jiwa kita binasa? Ya. Jangan perhatikanlah hal-hal yang di atas. Itu. Perhatikanlah hal-hal yang kekal, yang tidak terlihat, bukan yang terlihat. Menahan mulutku, aku berbicara dengan kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apa maksudnya kita harus berubah lewat pembaharuan budi atau jiwa kita? Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kalau kita hidup dalam daging, pikiran kita mau berbuat ini, gagal, kalah gitu loh. Karena apa? Daging menguasai kita, hawa nafsu menguasai kita. Kita pengen, kita tahu ini nggak boleh, tapi kadang-kadang udah ntar aja dosa, ntar aja. Kerjain dulu lah, lakukan dulu kan gitu. Itu terjadi hampir kepada kita semua. Kita melakukan apa yang sebenarnya kita nggak suka. Tuhan udah kasih tahu, makanya kan ada peperangan roh di sini. Orang bilang perang batin. Ambil jangan ya, ini jangan ya. Tapi kita melakukan. Tuhan ingin kita berubah, metamorfosis, ya dalam bahasa Yunani, berubah bentuk menjadi tidak seperti sekarang, tapi berubah menjadi segambar dengan Allah. Apa akibatnya bila kita menjadi serupa dengan dunia ini dan tidak mengalami perubahan budi jiwa? Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa permusuhan dengan Allah, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, jadi persahabatan ini sama dengan serupa, seragam. Kenapa orang mau bersahabat? Karena dia takut musuhin. Nah, sama kan? Serupa dengan dunia, seragam, persahabatan. Berarti apa? Dunia sedang mengajak kita untuk bersahabat. Makanya dibilang apa namanya? Adaptasi bahasanya. Beradaptasi kan? Itu sebenarnya kata lain dari apa? Persahabatan. Kita diajak bersahabat. Jangan panik, jangan panik. Jangan panik gimana? Ya. Kalau bukan karena Tuhan yang memerintahkan, jangan didengarkan. Dengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke Gunung Tabor, surga intervensi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dia gak suruh dengar media. Itulah makanya ujilah setiap roh. Yang ngomong ini benar karena takut akan Tuhan atau tidak? Karena mereka semua disumpah. Mereka melanggar sumpah atau tidak? Jadi jangan takut, jangan cuma dengerin siapapun yang ngomong, termasuk saya, hamba-hamba yang lain. Kalau dia ngomong, tanya Tuhan, benar nggak?
selidiki firman-Nya. Karena banyak redaksi yang keliru. Tujuannya apa? Sukses rencananya antikris. Khususnya itu kejadian apa tuh? Romans 13 verse 1. Itu manipulasinya luar biasa. Saya nggak mau bahas di sini. Saya tahu banyak yang ngintip saya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi persahabatan itu berteman serupa apa semua. Nah, dia iniin. Nah, ketika kita bersahabat dengan dunia, maka itu adalah perseteruan atau permusuhan dengan Allah. Clear kan? Nah, di dalam firman Tuhan di situ ya, yang tidak setia, hai kamu yang tidak setia, kalau baca terjemahan lama, di situ dibilang apa? Yang disifatkan seperti orang berzina. Jadi berzina itu bukan cuma dengan pasangan yang bukan pasangannya. Bukan. Itu cuma dipersempit oleh dunia supaya kita sesat. Berzina, disifatkan. Sifatnya berzina di mata Tuhan. Itu terjemahan lama. Makanya saya suka baca juga terjemahan lamanya. Karena banyak benernya juga. Ya. Kalau ini kan tidak setia, waduh, luas banget tidak setianya. Kalau ini spesifik. Jadi kalau di dalam jiwa kita tidak takut Tuhan, maka itu kita dianggap berzina secara spirit, secara roh. Kita ketakutan dengan dunia ini, itu berzina di mata Tuhan. Mudah kan? Karena berzina itu mulai dari yang dilakukan itu dari dalam sini, betul nggak? Coba orang-orang yang selingkuh, dari mana? Dari sini kok. Itu mah tubuhnya ngikut karena sudah kepengen kan gitu. Mau beli mobil, dari sini dulu kan. Desire muncul kan. Dari mana? Apa yang dia lihat. Makanya Bapak Ibu pakai pakaian, belanja sesuatu. Kita ini hidup hanya belanja imajinasi kita kok. Kita hanya belanja yang kita pikirkan. Waduh, bagus ya. Dari mana kita tahu bagus? Oh, dilihat di situ. Terus lihat. Yang pakai ini artis, apa segala macam, keren ya. Celana sobek-sobek. Kita beli. Ya, jadi dia membangun image kepada kita supaya kita jadi mengkonsumsinya, kita menelannya, kita menerimanya. Seperti itu kok hidup. Ya, oh, pakai Mercy, apa yang dibeli? Oh, kenapa? Ntar gue kayak gini orang bilang, keren ya, kaya pak. Ya. Sadar nggak? Itu kan yang kita cari. Seneng kan kita kalau dibilang, luar biasa pak. Wah bapak sukses. Wah, iya, sapa dulu dong. Saya perhatiin, gila ya kita digoblok banget ya. Beneran, saya menyampaikan kekaguman saya bagaimana Tuhan membuka hal yang kita pikir adalah kehebatan di dunia ini, tapi di mata Tuhan itu kebodohan. Kenapa kita harus hidup oleh roh? Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh itu apa? Totalitas jiwa. Jadi roh, yang bicara roh ini bicara jiwa. Bukan melulu berbahasa roh, bukan. Jiwa kita, yang penting ini terhubung. Ya. Jangan berbahasa roh tapi penakut. Saya perhatikan di sini banyak sekali orang berbahasa roh tapi penakut. Itu namanya Anda hanya merekam yang kalian dengar dari sekeliling kalian. Nggak ada power. Masa roh kok begitu? Roh itu menembus ruang dan batas. Dunia ini ingin membatasi kita supaya kuasa Allah terbatas. Tidak, jangan batasi kuasa Allah. Allah yang tidak terbatas kalian mau batasi dengan cara berpikir kalian yang dihidupkan oleh Tuhan. Gila itu. Apa nggak durhaka kita? Apa nggak Tuhan marah? Ini ciptaan aku kok udah jadi apa istilahnya? Betray, berkhianat. Iya. Berkhianat kita. Selingkuh juga itu namanya. Makanya orang-orang yang selingkuh dibilang kamu berkhianat. Itu. Dan kebenaran. Ya. Firman Allah, Yesus Kristus damai sejahtera. Jadi kebenaran itu apa? Firman Allah. Ya. Siapa firman Allah? Ya Yesus Kristus sendiri. Bagaimana dampaknya? Kita pasti damai sejahtera. Jadi dalam roh dan kebenaran.
Ya, itu roh itu apa? Jiwa kita yang selalu terisi oleh firman Allah. Itu terhubung. Jadi firman Allah ini adalah apa? Jaringan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Network. Nah itu. Kalau bicara komputer, kan komputer itu betul-betul copy paste dari mana mekanisme tubuh kita. Dia ada istilah prosesor. Prosesor itu adalah otak kita. Jadi dia masukkan dalam teknologi. Karena iblis ingin menyamai Tuhan. Jadi dunia maya adalah dunia yang diciptakan iblis. Untuk apa? Mengambil alih manusia-manusia yang hidup di dalam dunia nyata masuk ke dalam dunia yang tidak nyata. Dan kita hidup dalam dunia-dunia yang fake. Makanya mereka berikan lagi konsep metaverse. Ya, termasuk di tempat-tempat ibadah. Sesat. Ya, dia memasukkan imajinasi untuk menyetir kita punya mindset. Sesat. Terserah, ada yang tidak suka, tapi saya katakan sesat. Ya. Kita tidak butuh apa-apa, kita hanya butuh keterhubungan dengan dia. Ya. Gak usah mempercantik terlalu tempat, secukupnya saja. Ya. Yang penting jiwa. Tuhan perlu jiwa. Ya. Tuhan sayang dengan jiwa-jiwa ini. Buat apa tempat megah tapi jiwa tidak tertolong? Malah dipakai untuk menjadi tempat pembantaian. Nah, bagaimana kita bisa memahami supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan mana yang benar, mana yang kudus, mana yang sempurna. Hanya satu, dengan hikmat. Hikmat itulah cara jiwa terhubung dengan Tuhan. Hanya orang yang menyembah Tuhan dalam roh jiwa dia terhubung dengan Tuhan, itu yang bisa mendapatkan hikmat. Kalau enggak on kita. Karena selama ini kita sudah digoblok-goblokin dengan konsep yang didoktrin tadi. Jadi kayaknya kita taunya itu. Ya. Kita taunya kalau misalnya ini adalah tangan, ya memang disebut tangan. Coba kalau dulu ini dibilang kaki, kita ngomongin kaki juga kan? Itu doktrin. Jadi udah tercetak, udah termemori di dalam tubuh kita, di dalam sel kita. Kemudian saya mau kasih tahu lagi rahasia. Jangan salaman begini. Walaupun orang semua gaya-gayaan. Karena di sini ada, kenapa Tuhan menciptakan tangan kita, terus kemudian konturnya ini berbeda. Ada maksud Tuhan di balik itu. Jangan rubah rencana Tuhan. Ya. Ini ada kekuatan Tuhan. Ya, salam dengan begini. Karena salam adalah apa? Memberikan damai sejahtera kepada yang terima salam. Dan setelah itu barengi dengan melempar kemuliaan Tuhan dengan apa? Tersenyum. Dan harus terlihat. Loh, serius. Kalau nggak terlihat ya tidak memancar. Ya, ya Pak ya. Segala yang terlihat itu yang memancar. Gimana mau memancar kalau itu? Coba aja lampu. Kalian iniin, nggak terpancar. Istilah pancar itu apa? Itulah virus. Ya, virus itu memancar, menular, transfer. Nggak ada barangnya, tapi dia ada gitu loh. Ya. Kalau saya bilang Tuhanku dahsyat, itu juga virus, membuat Anda kena virus. Jadi konotasi ilmu pengetahuan dibangun mengerikan. Padahal nggak begitu. Itu pekerjaan roh. Pekerjaan roh, paham ya? Jadi kalau kasih tahu sama orang-orang itu roh. Kalian yang mentalnya kaleng-kaleng, imannya kaleng-kaleng, pasti kena. Kenapa? Nggak usah ada barang itu, kena. Ya, gue takut-takutin nih, saya takut-takutin nih ya. Takut-takutinnya rame-rame. Takut dong. Ayo takut dong, ayo mati dong, mati. Dia sedang menciptakan. Ya, jangan pakai mulut kita dengan hal-hal itu. Kok kena dia. Tapi bagaimana enggak? Apa yang kita dengar setiap hari itu akan terekam dan apa? Mulai kita niru. Si Ariela kena, si Doni kena, si ini kena. Semua berapa banyak orang yang ngomong kayak begitu. Luar biasa kekuatan yang dia pakai. Berapa banyak yang memikirkan itu. Itu vibrasinya luar biasa, tuh virusnya luar biasa jadinya. Jadi virus itu vibrasi, sesuatu yang memanjang. Wah. Itu luar biasa, dia pakai kekuatan. Makanya kita lawan dengan kuasa doa. Ucapkan juga, aku tolak dalam nama Yesus. Gitu dong. Ini cuma peperangan roh kok. Paham nggak? Nggak ada peperangan roh. Dia bermain dengan opini, dia bermain dengan alam roh sebenarnya. Bahasanya opini,
Tapi dia sedang melemparkan mantra-mantra lewat kalimat-kalimat. Paham nggak? Ya, kalimat-kalimat yang membuat gini. Ucapkan kalimat terbalik. Gitu. Karena iblis selalu bermain terbalik. Dia adalah pendusta. Dia penipu, dia mencuri, membunuh dan misalnya. Akhirnya apa? Orang yang damai sejahteranya tercuri, terbunuh kan? Habis terbunuh apa? Sia-sia binasa. Dia nggak percaya Tuhan, dia nggak punya iman, dia terbunuh juga. Goblok nggak? Dan banyak di antara kita nanti akan seperti itu. Karena takut dengan uang, takut dengan tidak makan. Ya. Terbunuh juga. Tapi di mata Tuhan, kau sudah selingkuh. Aku tidak menemukan iman padamu. Goodbye. Jangan pikir kita enak-enak. Saya harus kasih tahu dengan keras ini, supaya kita melek semua. Tidak hidup di dalam apa? Oh, yang penting saya percaya. Udah itu jalan-jalan ke Bali. Percaya Tuhan, Tuhan menolong. Enak aja kamu. Kerjakan keselamatan. Amin. Kita terlalu hidup enak-enak, dibuai oleh dunia. Jadi liburan itu ternyata konsep menjebak kita. Liburan, uang dicari, pergi beli belanja, dia punya imajinasi di Bali misalnya kan. Terus udah pulang-pulang apa? Habis lagi uangnya. Apa yang dia dapat ketemu Tuhan nggak? Enggak. Dia nggak ketemu Tuhan. Luar biasa ya saya bilang. Jebakan demi jebakan dibuat, jebakan Batman. Enak, refreshing, iya refreshing. Yang dicari apa? Ketemu Tuhan gak dia? Dia hanya melihat keagungan Tuhan, tapi dia tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Ya, dia tidak pernah ketemu Tuhan. Maka dia semakin jauh dari Tuhan. Karena dia sedang bersahabat dengan dunia. Dan itu adalah perseteruan dengan Tuhan. Kita ke mall. Aku nanti gak bisa masuk mall. Apa yang dicari di mall? Enggak, apa yang kita cari di mall? Cuci mata kan? Memuaskan kedagingan kan? Ya. Saya sudah hampir tidak pernah masuk mall. Karena sudah tidak seragam. Ya. Saya sudah tidak seragam. Ya, makanya saya dikucilkan. Enggak apa-apa. Karena mahkota tidak bisa diraih dengan mudah. Senang-senang, oh gak bisa. Jangan pikir mau dapat mahkota terus mau hidup enak, nggak bisa. Pikul salib dong. Amin bener nggak berani. Pikul salib, mahkota itu ada levelnya nanti. Nggak bisa kok. Kita mau menjadi warga kerajaan surga first class. Bapak ibu harus bayar dengan biaya first class. Bener nggak? Masa biaya kelas ekonomi, courting lagi. Dan sekarang kita banyak minta courting. Kita adalah orang-orang Kristen nominal. Apa maksudnya nominal? Nominal itu apa? Saya mau mengerjakan hanya yang saya suka. Nah itu nominal. Itu namanya spiritual materialism. Catat ini, spiritual materialism. Saya menjadi orang Kristen materialistis. Bilang cinta Tuhan, tapi sebenarnya sedang tergelincir mencintai dunia ini. Itu namanya spiritual materialism. Dan banyak orang-orang di dunia ini seperti itu juga, termasuk saya. Manakala kita tidak kembali, berbalik kepada Tuhan, kelar hidup lo katanya Tuhan. Kelar. Jangan, mendingan jadi penjahat sekalian daripada jadi orang baik juga nanggung-nanggung. Nah tanya gini, gua orang yang jahat atau orang yang baik? Mendingan jahat di dunia, dapat dunia. Daripada jahat kagak, baik kagak. Sama, dosa besar, dosa kecil, tenggelam juga. Nah ini coba pikirkan nih, saya juga kadang mikir, gue baik bener kagak? Jadi ini enggak, kudus banget enggak? Ya Tuhan gimana ini? Tuhan bilang apa? Kau melekat saja sama saya. Kau melekat, aku yang tahirkan kau, aku yang kuduskan kamu. Melekat ya. Melekat itu apa? Clicking, apa namanya? Kayak nyangkok, nempel. Bukan mendekat kepada Tuhan. Mendekat itu masih bahaya loh. Ketika agak angin puyuh, Tuhannya tetap teguh, kitanya terbang. Gitu. Makanya bilang, Tuhan di dalam aku di dalam dia. Jangan keluar.
Kalau enggak goyang. Saya sering mengalami goncangan-goncangan itu. Bahkan saya, ya, bahkan kita akan ditantang untuk berani enggak meninggalkan fasilitas dunia. Banyak yang tidak berani. Mungkin dia tahu bahwa ini kebenaran, tapi karena tidak berani melepaskan fasilitas dunia, itu yang membuat kita menjadi tertinggal. Itu. Persiapkan diri untuk melepaskan itu. Apa konsekuensi bagi kita yang hidup oleh roh? Galatia 5 ayat 24, nanti silakan dibaca. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Kenapa saya guys bawahi milik Kristus? Karena dia adalah anak sulung, serupa dengan gambarnya. Telah menyalibkan. Sanggup nggak kita? Ya. Bukan, kita nggak ada sanggup. Ini konsekuensi. Konsekuensi itu ketika kita memilih, kita mengaku sebagai milik Kristus, maka konsekuensinya itu tadi. Ya. Bagaimana manifestasi perubahan orang yang hidup oleh roh? Ini yang tadi saya kenapa dari tadi mencerminkan, cermin. Cermin itu ngaca gitu. Jadi Tuhan itu terlihat, bahwa gambaran Tuhan terlihat di cerminan itu. Cerminannya di mana? Di mana? 2 Korintus 3 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Jadi ingat betul ini kata apa tuh? Ayat ini isinya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka. Muka berseri akan terlihat apabila tidak ada selubung. Selubung ini bukan cuma seragam yang itu aja, enggak. Ketakutan, topeng, tidak ada kekhawatiran, tidak ada istilahnya, tidak hipokrit. Hipokrit itu apa? Munafikan. Ya, itu. Lepaskan semua. Gitu. Lebih baik kita sampaikan Tuhan, Tuhan aku lagi khawatir, Tuhan aku gini, sampaikan kepada dia. Tuhan kayak gini. Ya. Karena ketika kita bilang Tuhan, saat itu juga spirit kita akan ditarik naik. Itu nggak ada per detik lah begitu. Begitu kita ini kan selesai dia terkonek dia naik. Hidup itu cuma begitu aja kok. Kayak naikin volume, kayak master volume, tergantung cet. Nah kalau ininya switchnya udah rusak. Tubuh manusia itu seperti itu. Kayak Bapak ini nyanyi tadi, itu semua. Makanya Allah bertata di atas puji-pujian. Jadi semua itu pakai apa? Frekuensi. Kalau dunia bilang frekuensi, semua itu ada gelombangnya. Makanya laut itu terjadi karena apa? Angin. Angin itu apa? Roh. Makanya bilang gelombang laut. Jadi cara menghardik itu berhenti. Cuma gitu doang. Makanya apa sih yang tidak ini? Di mana kuasanya? Cuma kita nggak pernah diajar di tempat kita dididik dulu untuk mempraktekkan kuasa itu. Ya, kalau kawan-kawan di musim bilang kun payakun, maka jadilah. Sama di seperti kita. Terjadilah, maka terjadilah. Tuhan melihat gelap, jadilah terang, maka jadi. Ini praktekkan kata demi kata. Praktekkan. Cuman itu doang kok. Kenapa tangan kita? Saya bilang jangan begini. Tuhan selalu pakai ini untuk menggenggam kita. Ini gunanya nih. Jangan dibalik. Kalau ini kan, loh serius. Kita memberi kepada orang juga nggak mungkin begini. Silakan diambil. Kita begini. Kita menarik, membantu orang begini. Ini jari sama jempol sama jari, ini harus bekerja sama. Ini ada maksudnya. Kenapa di tangan yang sama? Jadi jangan main-main di sini. Indikator orang sakit ada di mana? Ada di telapak kaki. Kakinya aman, itu ada kristal-kristal di situ. Dan kristal itu adalah akibat serangan roh. Tapi kalau bicara ilmunya mereka, oh itu akibat endapan. Iya, endapan karena ada serangan sehingga terjadilah pembekuan. Tapi karena kita nggak punya pengetahuan, sehingga apa? Gimana nih? Jadi tandanya di situ sebelum terasa ke badan gak enak, sebenarnya di sini sudah ada.
bentuknya kristal-kristal, dan itu harus dihancurkan. Caranya menghancurkan pun pakai spirit. Kenapa? Di badan kita ada spirit. Di sini makanya terasa kayak apa ya? Kayak plastik apa tuh, penggaris tuh ada, bisa ngerasakan magnet ya. Nah itu ada medan magnet kan. Sebenarnya itu ada kekuatan di situ. Makanya tinggal di tubuh kita harus di itu. Jangan pernah nampar. Ya. Tegur boleh. Di ini nggak apa-apa. Tapi jangan, karena merusak. Minum pun begitu. Minum tuh rasakan mengalir lewat tenggorokan. Jangan hanya untuk kenyang, enggak. Rasakan dia mengalir. Enggak usah banyak tapi sering. Jadi dalam pun harus diperlakukan halus. Jadi kenapa kita dilarang serupa dengan dunia ini? Harus berubah melalui perubahan kita. Silakan dibaca sendiri. Yang terakhir, jadi apa yang harus segera kita lakukan saat ini? Wahyu 3 ayat 23. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tertinggal. Kita yang masih tertinggal. Kita yang masih tersisa. Sebab tidak satu pun pekerjaan kita sempurna di mata Tuhan. Ya, jadi jangan pernah kita membanggakan diri. Kenapa tadi saya bilang bangga itu awal mula daripada hidup munculnya sel-sel penyakit dalam tubuh. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima. Kita sudah menerima firman-Nya, kita sudah mendengar. Tapi kalau kita tidak menuruti dan bertobat, maka Tuhan akan datang sebagai pencuri. Seperti pencuri pada malam hari. Datang kapan saja, kita tidak tahu, dan setelah itu kita left behind, tertinggal. Saya berharap kita bukanlah bagian dari orang-orang yang tertinggal. Amin. Tapi orang-orang yang dijemput Tuhan dan ketemu di awan-awan pada saat nafiri didengungkan. Kita akan bertemu muka dengan muka dalam perkawinan anak domba Allah. Tapi satu syaratnya, yang tidak bersifat berzina, tidak selingkuh. Kita adalah calon mempelai Kristus. Kita adalah mempelai wanita, dan kita akan dikawini ketika kita lolos tidak selingkuh. Kalau kita selingkuh, maka perkawinan anak domba Allah gagal total. Artinya apa? Kita tidak akan bersama-sama dengan dia. Kita tidak dikuduskan. Makanya perkawinan itu adalah lembaga yang kudus. Kenapa? Dunia bikin maunya serupa. Tuhan menyuruhnya seimbang. Seimbang itu apa? Tidak serupa, tapi saling melengkapi. Tapi dunia menggiring orang untuk apa? Kawin serupa. Iya kan? Kawin serupa. Apakah itu terjadi? Spirit itu seperti itu, begitu aja. Itulah pekerjaan spirit. Itulah virus. Paham ya? Itu virus. Orang Lata juga itu virus. Coba. Itu virus. Ya, jadi kenapa seperti itu? Malah sudah diprogram sejak dulu. Ternyata diprogram dari TK. Makanya banyak yang seperti itu. Gurunya apa? Cewek. Gurunya perempuan kan? Waktu TK. Akhirnya anak-anak melihatnya sosok wanita yang tangguh. Terus yang cowok melihat karakternya itu, spiritnya dia itu nular juga ke anak cowok itu. Oh, ajar masak-masakan, ajar ini dan sebagainya. Sadar nggak itu? Kita nggak sadar. Karena dia bermain dengan alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini adalah sebenarnya alam supranatural sebenarnya. Subconscious itu alam supranatural. Jadi dia mainkan di situ. Dan akhirnya banyak orang itu bingung semua. Bagaimana caranya menyelamatkan mereka? Patahkan rohnya. Nggak ada jalan lain. Semua ini peperangan roh. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan, kebenaran ini dapat memberkati Bapak Ibu sekalian dan dapat membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang paling kecil, keluarga, tetangga, lingkungan, khususnya bangsa Indonesia yang kita cintai.
Jangan bangsa ini dihancurkan oleh sistem antikris. Kalau di Muslim bilang sistem Dajjal yang sedang berproses dengan konsep seragam yang dipaksakan lewat sistem. Haleluya, terpujilah nama Tuhan.